Saya memberi contoh ya, mungkin agak ekstrim dan bikin sebagian dari kamu mungkin rasa tidak terlalu nyaman, tapi saya bicara saja ya. Misalnya tadi itu saya secara hipotesis itu Dekias katakan ada orang Katolik yang mungkin mendengar berita bohong itu, lalu kemudian mereka akhirnya memilih untuk keluar dari Katolik. Nah, itu pemimpinnya paus, level paus saja sampai meninggalkan Katolik. Wah, itu saya juga boleh dong. Bisa saja dia berpikir begitu. Nah, kalau seandainya ada yang pindah Katolik, keluar dari Katolik, karena alasan itu, karena alasan kebohongan seperti itu, nah, kita ingat baik-baik prinsip yang digariskan oleh Magisterium Lumen Gentium 14 itu. Begitu pula uh, Dignitatis Humanae nomor saya kira 2 atau 3 itu, bahwa nomor 2, ya 2 atau 1 malah. Ya, intinya bahwa dia tidak bebas dalam hal ini. Dia tidak sedang paham dengan baik. Dia ditipu oleh informasi. Ya, bahwa dia ditipu informasi sehingga dia memilih hal yang keliru. Dengan demikian dalam hubungan dengan keselamatan, kita tidak bisa langsung membuat kesimpulan dia keluar dari Katolik berarti dia masuk neraka. Ya, kenapa? Parameternya itu, kondisinya itu tidak terpenuhi. Karena dia ditipu, bukan dia pilih dengan penuh kesadaran dan informasi yang utuh. Kendati saya mengatakan demikian, bukan berarti saya mau membenarkan pilihan. No. Itulah sebabnya saya katakan tadi adalah tugas kita untuk menyajikan kebenaran informasi. Nah, itu baik bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Supaya orang itu hidup berdasarkan kebenaran. Jangan menjadi pribadi yang shallow, yang dangkal, yang mudah dikibuli oleh informasi-informasi murahan. Tapi mau untuk melihat yang benar. Sehingga kita ketika memilih sesuatu, itu kita pilih karena kita tahu persis apa yang kita pilih atau apa yang tidak kita pilih. Nah itu soal motivasi. Yang kedua soal cara itu ya penting. Memang itu sedikit susah untuk menentukan cara, tetapi kalau motivasinya diasah dengan baik, maka cara juga akan dengan sendirinya perlahan-lahan menjadi baik. Ya. Jadi kamu juga bisa menilai kira-kira ya apakah ini cara terbaik atau tidak. Pokoknya kamu atur itu, tapi intinya jangan pernah pakai dengan cara-cara yang jahat. Santo Agustinus kan sudah bilang, kalau kamu lihat ada orang berbuat jahat, jangan balas dengan kejahatan. Karena kalau kamu tidak balas dengan cara yang jahat juga, maka hanya ada satu penjahat. Tapi kalau kamu juga balas dengan cara yang jahat, maka terjadilah dua penjahat. Yaitu orang yang jahat dengan kita sendiri. Dua-duanya jadi jahat. Nah, kita ini jangan mau terpancing oleh strategi-strategi jahat itu. Ya, itu kita asumsikan yang jahat ya mereka. Minimal soal strateginya. Tapi kita ya mereka itu kita asumsikan saja dulu bahwa mereka juga keliru dalam memahami agama, dalam memahami kebenaran atau memahami hidup ini, sehingga mereka melakukan hal itu mungkin dengan motivasi yang baik tetapi dengan pemahaman yang keliru. Itulah sebabnya kita berusaha untuk memberi informasi, mendidik mereka yang dengan baik. Itulah tugas kita semua untuk mendidik umat manusia ini. Makanya kita tahu Katolik itu begitu menonjol dalam hal pendidikan, supaya orang itu jangan mudah dibodohi. Banyak orang di dunia ini jadi bodoh itu. Karena itu sekolah. Selalu bilang sekolah, sekolah, sekolah. Bahkan banyak yang sekolah gratis, tetapi bukan sekolah gratis. Biasanya Katolik secara prinsipil terkenal dengan kedisiplinannya. Ya.
supaya orang itu betul-betul menjadi manusia yang terdidik. Dengan cara demikian orang mencintai kebenaran. Jadi lagi-lagi soal motivasi dan cara itu harus selalu benar juga. Jadi motivasi, cara, dan tujuan semuanya harus bercirikan Katolis. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Mejak atas responnya. Ya benar, Bang Jak bilang tadi, motivasi dengan cara tuh harus jalan. Ya, tapi kadang memang kalau motivasi tidak baik, pasti cara-cara yang dijalankan tidak baik. Tapi kalau cara yang motivasinya baik pun caranya juga harus baik. Ya. Dan sebagai orang Katolik kita tetap mempertahankan, menjalankan apa yang menjadi prinsip-prinsip dalam Gereja Katolik, baik dalam bidang pendidikan, dalam sosial, dalam politik, dan segala macam. Oke, terima kasih Bang Jak. Ya, karena memang benar. Kalau kita di luar dari itu, tidak memberitakan atau memberikan yang benar, jauh dari kebenaran. Kalau jauh dari kebenaran, pasti ujung-ujungnya kesalahan. Kalau sudah salah, ya itu otomatis fatal sudah. Apa terjadi kalau dengan pengikut-pengikut kita yang lain? Atau orang-orang yang mau mendengarkan kita, nanti akan terbawa-bawa menjadi salah juga. Oke, terima kasih Bang Jak. Kalau ada yang mau masuk, silakan. Ya, ini sudah ada 3 orang, boleh lebih. Kita masih ada waktu. Bang G, bagaimana Bang G? Apa yang mau ditanggapi atau? Halo Bang G? Ya. Saya juga mau sampaikan bahwa saya juga menemukan video-video yang memberitakan tentang, pun tahu apakah itu nanti benar dan tidak, tapi saya cek dulu tentang molaf-molaf ya yang dari Katolik itu. Nanti saya akan juga memberikan tanggapan-tanggapan terhadap video-video dari mereka, supaya karena kadangkala orang-orang yang sudah melangkah ke seberang ya memberikan bukan berita yang benar, tetapi apa yang sebetulnya mereka tidak tahu tentang Gereja Katolik, tetapi seolah-olah mereka tahu. Oke, demikian dari ya. Kalau Bang Gem ada tanggapan, silakan. Kalau tidak mungkin kita bisa akhiri ya. Ya, baik. Oke, tadi saya sudah mendengarkan tadi Pak Jack juga menyampaikan ya, dan juga Corpus Christi ya. Memang sangat riskan ya untuk saat ini karena penyebaran informasi-informasi yang tidak benar itu sangat mempengaruhi ya, terutama kaum muda ini yang sangat penting untuk kita berikan edukasi adalah kaum muda, karena kalau dibandingkan dengan mungkin orang tua ya, itu mungkin ya mereka membuka sesuatu dari internet itu ya kalau mereka perlukan. Tapi sekarang ini kaum muda itu pasti segala sesuatu mereka cari ya, baik itu di website, baik itu di YouTube, sehingga baik itu di TikTok saat ini yang sedang viral juga ya. Saya kira kita perlu menempati tempat-tempat di mana informasi-informasi itu bisa disebarkan, sehingga kita ada penyeimbang lah kira-kira begitu untuk membendung ya informasi-informasi bohong, informasi-informasi yang sesat seperti itu, sehingga iman mereka tidak goyah begitu kira-kira, hanya karena informasi yang keliru-keliru begitu. Itu jadi sangat perlu untuk ditanggapi. Saya kira channel-channel para pastor juga harus ini ya, harus mengangkat gitu. Saya kira mereka lebih banyak data-data yang mungkin bisa mereka tunjukkan ya, sehingga kadang-kadang begini, karena kita orang awam ya, kadang-kadang kan umat ini kan apa sih yang diberitakan oleh channel ini, kira-kira begitu ya. Ini bukan saya mengeneralisir ya, tapi maksud saya begini,
Kalau channelnya para pastor yang menanggapi hoax semacam itu biasanya dia lebih banyak orang yang eh, menonton begitu kira-kira, dan lebih banyak orang yang percaya kira-kira begitu. Nah, saya kira para pastor ya katekese perlu, tapi juga membendung informasi bohong juga perlu. Karena informasi bohong itu nanti saya kurang tahu apakah besok atau nanti malam saya tanggapi ada seorang katanya ya, dia itu mengaku seorang dulu misdinar. Dulu dia misdinar, kemudian karena dia menonton-nonton YouTube, lalu dia menemukan channel yang menjelaskan kekeliruan Allah Tritunggal dan lain-lain, itu akhirnya dia pindah dan diwawancarai di channelnya Donditan. Nah, itu salah satu saya kasih contoh. Mungkin lebih banyak lagi contoh yang lain. Maka saya kira begini, para pastor perlu memberikan edukasi semacam itu ya, untuk supaya umat itu juga, saya tadi sudah katakan, orang itu lebih percaya kepada para imam kalau para imam yang bicara dibanding kita awam yang bicara. Nah, sehingga jangan terjadi seperti yang saya katakan tadi. Mungkin nanti saya kirim ke Corpus Christi link dari seorang anak muda itu yang dulu mengaku dia pernah jadi misdinar atau putra altar. Itu dia memberitahu di dalam video itu. Dia masih muda. Nah, hanya itu saran dari saya sih. Jadi dari para imam, para pastor ya, perlu memberi juga tanggapan-tanggapan sehingga karena di sanalah umat itu lebih percaya juga kadang-kadang. Karena kita awam ini kadang-kadang juga diabaikan saja juga, karena ya merasa juga ya sama lah, kita ngapain juga saya dengarkan dia, kira-kira begitu. Tapi karena kita ada terkadang lebih banyak imam sentris ya, sehingga terjadi seperti itu. Nah, jadi Bapak Corpus Christi dan Pak Jack itu perlu dipikirkan juga untuk membendung itu. Nah, kemudian selanjutnya memang sangat benar ya bahwa di zaman ini itu penting sekali untuk memberi katekese kepada kaum muda, dan juga tentang ya informasi-informasi tentang kepausan gitu ya, maksudnya paus yang bernama ini tahun berapa menjabat, paus yang bernama ini tahun berapa dia menjadi paus, dan wafatnya tahun berapa. Karena apa? Dengan informasi tadi itu kan bisa jadi ada anak zaman milenial ini dia tidak tahu bahwa Paus Yohanes Paulus kedua itu sudah wafat gitu, sehingga informasi yang didapat keliru dan dia percaya dengan kebohongan tadi. Begitu dulu Corpus Christi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Gias.